Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat Gema Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang mutaba'ah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Fathul Mu'in, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang al-mas'alah al-muta'alliqah bil khitbah, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan masalah lamaran. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh laki-laki yang lain, apakah hukumnya boleh atau tidak. Dan pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang perkara tersebut. Dan pada pertemuan ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan apa yang ditulis oleh muallif rahimahullahu taala, yaitu Syekh Ahmad Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Millibari Al-Fannani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, kitab Fathul Mu'in. Sebelumnya mungkin ana akan membaca dulu apa yang beliau sebutkan di dalam kitab. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala: wa man istusyira fi khatibin aw nahwi alimin yuridul ijtima'a bihi dzakara wujuban masawiyahu bisidqin badlan lin nasihatil wajibah. Ini merupakan lanjutan dari apa yang telah disebutkan oleh muallif pada pertemuan yang lalu, di mana beliau berkata, dan barang siapa yang diajak untuk berembuk terhadap orang yang melamarnya, maksudnya di sini adalah seorang wanita yang meminta kepada orang lain untuk berembuk, au nahwi alimin, atau semisal orang yang alim, orang yang mengetahui, yuridul ijtima'a bihi, yang dimana dia menginginkan untuk bergabung dengannya, bersama dengannya, atau bermuamalah dengannya, dzakara wujuban masawiyahu bisidqin, maka wajib menyebutkan kejelekan-kejelekannya tapi dengan jujur. Badlan lin nasihatil wajibah, sebagai bentuk nasihat yang wajib. Sahabat Gema Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah dan ini juga merupakan pembahasan yang sangat penting tentunya di dalam masalah lamaran. Karena lamaran ini merupakan fase atau tahap tatkala seseorang ingin mencari pendamping, baik seorang suami ataupun seorang istri. Dan tentunya di dalam masalah khitbah ini, di dalam masalah lamaran ini, maka pihak laki-laki dan pihak perempuan diberikan keleluasaan untuk menimbang-nimbang dan memilih, melihat bagaimana karakter yang akan dia pilihkan sebagai calon suaminya atau yang akan dia pilih sebagai calon istrinya. Maka di dalam khitbah ini dia akan memilihnya gitu, dan dia akan menimbang-nimbangnya. Karena memang kita lihat hari ini, terkadang ada sebagian daripada manusia tatkala dia sedang khitbah, kemudian dia tidak tahu tentang bagaimana akhlak sesungguhnya orang yang akan dia nikahi, sehingga setelah itu dia menyesal, akan tapi penyesalan itu sudah lagi tidak bermanfaat. Jadi akhirnya nanti rumah tangganya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak sesuai dengan apa yang dia cita-citakan dan dia harapkan. Mungkin ya awal-awal dia akan bahagia gitu ya, tapi bahagianya mungkin cuma 1 bulan atau 1 pekan. Setelah itu ya seperti itu, rumah tangganya tidak terjadi harmonisasi di dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan ya sebagian orang hari ini berkata bahwa ya kalau 1 bulan pertama katanya menikah itu namanya syahrul asal, bulan madu katanya. Ya, jadi indah gitu ya, lihat istri masih masya Allah gitu. Tapi setelah 1 bulan katanya syahrul basol, bulannya bawang. Udah gak suka lagi lihat istri itu kayaknya gimana gitu, bosan dan yang lain-lain. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Mungkin seperti di media sosial Ustaz, saya pernah lihat yang baru nikah itu kalau misalkan istri tersandung itu
hati-hati sayang. Iya. Tapi ketika udah beberapa tahun kemudian, jangan yang hati-hati dong, malah marah suaminya. Iya, Masya Allah. Nah jangan sampai seperti itu. Jangan Ya. sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah sekarang pembahasannya adalah bagaimana tentang orang yang diminta untuk musyawarah, untuk berembuk. Di mana tatkala seorang wanita didatangi seorang laki-laki kepadanya, kemudian dia melamar. Maka tentunya dari pihak wanita ini ingin mengetahui tentang karakter dan akhlak si laki-laki tersebut. Maka caranya adalah dia memanggil orang yang tahu, orang yang memiliki ilmu tentangnya, kemudian dia bertanya, bagaimana akhlak dia, kemudian bagaimana keseharian dia, bagaimana agama dia, apakah dia suka melaksanakan sholat atau tidak, apakah dia taat kepada Allah dan Rasulnya atau tidak, apakah dia pribadinya sebagai orang yang bakhil atau tidak, orang yang pelit atau tidak, kan seperti itu. Nah maka ini merupakan hak seorang wanita yang tatkala dia dilamar oleh seorang laki-laki. Hak seorang wanita. Hak, dan dia harus ya, mau tidak mau. Nggak ini ada merupakan intervensi dari tidak orang tidak tua, ada. Ustaz? Ya tidak ada. Ini hak bagi seorang wanita, juga merupakan hak bagi seorang laki-laki. Jadi seperti ini. Kalau sudah terjadi misalkan khitbah lamaran, maka hak seorang laki-laki yang melamar, dia pun harus tahu bagaimana akhlak si wanita itu. Begitu juga sebaliknya. Si wanita tatkala datang kepadanya seorang laki-laki yang ingin melamarnya, maka merupakan hak bagi si wanita ini mengetahui tentang karakter, akhlak, sikap orang yang datang untuk melamarnya. Nah kan tapi yang jadi permasalahan sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara dia bertanya kepada orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui. Baik itu mungkin kerabatnya, baik itu merupakan temannya, ataupun siapapun yang mengetahui tentang kebenaran. Dan orang yang mengetahui tentang perkara tersebut, maka wajib hukumnya dia menyebutkan keburukannya. Wujuban. Wajib. Gak boleh ditutup-tutupi. Tidak boleh tutup-tutupi. Berarti gini Ustaz, berarti intinya boleh ya mencari kekurangan calon kita. Iya, gak jadi masalah. Meskipun nanti insya Allah akan saya jelaskan untuk lebih rincinya. Jadi untuk masalah kejelekan ini, ya perlu kita ketahui bersama yang pertama. Ada memang aib yang dimiliki oleh seorang laki-laki, ataupun aib yang dimiliki oleh seorang perempuan, yang dimana apabila terjadinya akad pertikahan, maka di sana ditetapkan khiyar. Apa itu? Khiyar itu artinya pilihan. Baik si laki-laki akan melanjutkan akadnya atau sudahan, dalam artian berpisah. Yang dimana disebutkan oleh para ulama aib ini, ya salah satunya adalah aib yang memang aib yang akan memberikan madarat baik kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Misal Ustaz. Di dalam madhab Syafi'iyah misalkan disebutkan setidaknya ada 4 aib yang ini wajib disebutkan. Ini bagi seorang wanita ya. Seorang laki-laki datang kepada seorang wanita, kemudian dia bertanya bagaimana kekurangan dia seperti ini, kepribadiannya bagaimana. Maka kalau ada aib ini wajib untuk dihabarkan dan dikasih tahu. Yang pertama ada yang dinamakan penyakit dengan aratqa atau aratak. Apa itu Ustaz? Maaf ya, ini bahasanya mungkin agak sedikit vulgar, di mana seorang wanita ya kemaluannya masdudatun, yaitu tertutupi dengan daging gitu atau tulang. Tertutupi dengan daging itu sehingga dengan penyakit tersebut tidak memungkinkan bagi seorang istri nantinya bisa melayani suami dari sisi kebutuhan ya biologisnya. Atau koran. Ya koran ini dalam artian hampir sama ya sungguhnya, di mana kemaluan seorang wanita itu tertutupi dengan tulang gitu. Tulang. Dan ini ada ya, tapi wallahu alam ya mungkin antum pernah mendengar ataupun yang lainnya. Kemudian aib yang selanjutnya juga tatkala seorang wanita itu memiliki penyakit lepra ya. Penyakit lepra. Ya ini pun merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang itu harus dihabarkan. Ya kalau misalkan seorang wanita ataupun seorang laki-laki dia memiliki penyakit tersebut, maka dihabarkan. Atau mungkin hari ini ya penyakit ayan gitu. Ataupun penyakit taun gitu ya. Nah, nanti dihabarkan itu. Tidak boleh ditutup-tutupi. Kemudian yang selanjutnya juga ada penyakit al-junun, yaitu penyakit gila. Misalkan si wanita ini gila gitu ya. Maka harus dikasih tahu, tidak boleh ditutup-tutupi. Gangguan kejiwaan gitu. Gangguan kejiwaan. Begitu juga dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Misalkan seorang laki-laki datang ini kepada walinya, kemudian dia bertanya bagaimana anak bapak ini baik, masya Allah baik, padahal gila gitu kan. Nah ini kan tutup-tutupi, maka tidak boleh. Ya maka ini tidak boleh. Nah ini merupakan salah contoh ya aib yang memang mau tidak mau harus disebutkan. Harus disebutkan, tidak boleh ditutup-tutupi. Dan orang yang mengetahui tentang aib tersebut, maka wajib hukumnya dia untuk memberitahu kepada orang yang datang melamarnya. Nah begitu juga sebaliknya, bagaimana seorang wanita sekarang?
Bolehkah seorang wanita mengetahui tentang aib yang ada di laki-laki tersebut? Maka jawabannya hak dia. Dan memang di dalam laki-laki juga ada beberapa aib yang mau tidak mau harus disebutkan gitu. Harus jelas. Contoh misalkan, maaf, kalau si laki-laki ini memiliki penyakit al-ainin. Apa itu? Ya, masa kitanya impoten gitu. Impoten. Nah, impoten ini harus dikasih tahu gitu ya. Tidak boleh ditutup-tutupi karena nanti akan memberikan madarat kepada si wanita ini. Wanitanya. Karena memang aib ini apabila nanti ketahuan setelah akad pernikahan repot nanti. Pertama ya, dari keluarga ini akan merasakan malu gitu ya. Akan malu. Mungkin apalagi di kita di tempat ya di Tasikmalaya mungkin hari ini tatkala orang baru melaksanakan akad pernikahan 1 pekan, 2 pekan, tiba-tiba terjadi cerai gitu. Karena mungkin ada aib ini kan akan malu. Sudah kemarin menghabiskan biaya untuk pernikahan, sudah mengundang sanak saudara untuk menghadiri pernikahan, tiba-tiba terjadi seperti itu, maka ini akan menjadikan kesedihan terutama kepada kedua belah pihak. Dan dalam Islam tidak boleh. Maka kaidah di dalam Islam sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la diraran. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Dan perkara yang dapat memberikan madarat, perkara yang dapat memberikan kemadaratan kepada orang lain, maka dalam Islam itu harus dihilangkan. Nah, begitu juga di dalam masalah pernikahan. Dan tatkala seorang suami tidak dapat memenuhi kewajiban dia kepada istri, salah satunya adalah memberikan hak istri itu dalam sisi biologis gitu. Maka ini akan memberikan madarat. Ya, ini akan memberikan madarat kepada seorang wanita, maka ini tidak boleh. Yang namanya madarat itu harus dihilangkan, dan sebelum terjadi kemadaratan tersebut maka harus dicegah gitu. Ya, maka harus dicegah. Kemudian aib-aib yang lainnya yang disebutkan juga tadi gitu. Kalau seorang laki-laki itu misalkan menderita penyakit ayan, penyakit lepra ataupun penyakit gila, dan gila ini memang disebutkan oleh para ulama ada 2 gitu. Yang pertama gila bawaan gitu. Orang itu dari kecil sampai besar ya gila, dia tidak memiliki akal yang sehat. Atau yang kedua gila ya dalam artian penyakit gitu. Awalnya mungkin dia waras, kemudian dia dapat beraktivitas sebagaimana biasa, tiba-tiba kena satu permasalahan, maka dia berubah menjadi orang gila, dan ini pun terjadi. Tapi dua-duanya hukumnya sama, wajib untuk dikasih tahu. Nah, kemudian yang selanjutnya memang ada aib, yang memang aib ini tidak dalam bentuk pilihan di dalam pernikahan. Jadi kalau orang mengetahui aib ini, tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk meminta cerai gitu. Cuman gara-gara aib itu? Cuma karena memiliki aib ini. Apa contoh aibnya? Seperti seseorang ya memiliki al-faqru, kefakiran gitu. Meskipun boleh disebutkan fakir ini. Atau mungkin orang ini agak pelit gitu ya. Atau mungkin orang ini ya agak pendek sedikit gitu ya. Agak pendek. Atau mungkin orang ini tiba-tiba dilihat ya rambutnya botak gitu. Dia inginnya mungkin yang banyak rambutnya, tapi ternyata ya suaminya botak gitu. Nah, maka ini pun aib gitu. Kan tapi ini aib yang sifatnya ringan. Atau mungkin di sekarang itu saya pernah baca di media, ada laki-laki yang menceraikan istrinya baru 1 malam, baru 1 malam. Cuman gara-gara, mohon maaf ya Ustaz, di salah satu anggota badan yang tertutupnya itu ada tompelnya Ustaz. Iya. Itu masuknya nggak masuk ke hal seperti tadi juga ya Ustaz ya? Taib. Kalau misalkan seorang suami ketika dia sudah menikah baru 1 hari, kemudian dia melihat tompel gitu, ya melihat tompel, dan dia tidak suka dengan wanita yang memiliki tompel, gitu. Maka apakah nikahnya sah? Jawabannya sah nikahnya. Dan kalau dia ingin menceraikan istrinya, maka istrinya berhak untuk mendapatkan mahar atau mas kawin. Mas kawinnya sudah sah jadi milik istrinya. Tapi kalau aib yang tadi, yang berat ini, kalau misalkan orang tuanya tidak bilang, dia menyembunyikannya, dicerai, maka si suami itu tidak ada kewajiban memberikan mas kawin. Jadi mas kawinnya diambil lagi. Berarti yang kita bicarakan sekarang mencari kekurangan wanita, enggak semua kekurangan menjadi alasan untuk tidak menikahi dia gitu Ustaz. Nah, karena memang ya sahih. Karena memang kalau kita mencari wanita yang sempurna dalam artian tidak memiliki kekurangan, memang ada. Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang mengatakan, Ustaz, saya ingin menikah, tapi antum ingin menikah dengan wanita yang seperti apa? Ingin wanita yang tinggi, putih, kemudian matanya belok atau hitam gitu ya, hidungnya mancung, agamanya baik, kemudian baik, agamanya baik, kemudian orang tuanya baik, hartanya banyak. Yang disebutkan oleh antum bukan wanita yang ada di dunia. Kalaupun ada, kata Ustaznya paling
buat saya gitu. Iya. Tapi yang antum sebutkan itu adalah salah satu wanita penghuni surga. Di dunia itu semuanya memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Nah, kan tapi nanti ada memang wanita-wanita yang paling ideal untuk dijadikan sebagai seorang istri, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, ini intinya di dalam masalah ini adalah diperbolehkan seseorang tatkala dia diminta saran untuk memberikan sifat terhadap orang yang melamar ataupun orang yang dilamar, maka kewajiban dia adalah memberitahu kejelekannya bisidqin, tapi dengan jujur, tidak boleh diada-adakan. Karena memang terkadang ada orang yang tidak memiliki sifat amanah. Ya, orang yang tidak memiliki sifat amanah. Misalkan tatkala dia ditanya, "Bagaimana sih perempuan itu menurut antum?" Menurut saya dia janganlah pelit gitu. Padahal Masya Allah perempuannya baik gitu. Dia memiliki sifat khianat. Ternyata di balik itu semua dia menginginkan untuk dirinya sendiri gitu. Biar orang mundur, diambil nanti sama dia, maka ini tentunya tidak boleh. Nah, kan tapi sahabat agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan aib-aib yang kedua dalam artian dia miskin. Bukan aib yang pertama ya, bukan aib yang pertama. Karena memang aib yang pertama ini mau tidak mau harus disebutkan. Mau tidak mau harus disebutkan. Tapi kalau aib yang memang tidak ada ketetapan khiyar untuk memilih tatkala terjadinya akad pertikahan, maka ini sifatnya menyebutkannya mustahab, tidak wajib. Tidak wajib. Akan tapi kalau orang misalkan cukup hanya menyebutkan, ya perempuan ini tidak baiklah untukmu. Kalau di situ saja sudah cukup, maka tidak perlu disebutkan secara rinci. Untuk yang kedua ya? Untuk yang kedua tentunya. Nah, kan tapi kalau orang yang datang untuk mengkhitbah ataupun wanita yang ingin tahu tentang laki-laki yang mengkhitbah dirinya dan dia tidak merasa cukup dengan, ya dia tidak cocoklah untukmu, dia tidak cukup sampai di situ, tapi dia ingin tahu kenapa alasannya, apa kekurangannya, maka diperbolehkan bagi orang yang mengetahui untuk menyebutkannya, tapi dengan catatan aib yang disebutkan adalah aib yang berkaitan nanti dengan masalah pertikahan, bukan aib yang lain. Berarti di sini Ustaz, saya melihat bahwa itu berarti sifatnya kondisional Ustaz. Sekalipun yang kedua. Sahih. Ketika misalnya begini, saya mau nikah nih Ustaz, lewat antum Ustaz. Ustaz, saya berminat dengan teman istri antum Ustaz, gini-gini, ini seperti apa? Kata Ustaz, nggak cocok sama dia, nggak baik buat antum. Kalau Ana udah merasa cukup dengan pernyataan seperti itu, tidak perlu disebutkan aibnya. Tidak perlu disebutkan. Berarti kondisional ya Ustaz? Kondisional. Nah, sahih seperti itu. Nah, kemudian mungkin permasalahan yang selanjutnya adalah apakah ini termasuk ke dalam ghibah? Nah, menyebutkan keburukan orang lain di belakang dia? Apakah ini atau ini termasuk ke dalam mimbabin nasihah? Atau ini termasuk ke dalam bagian daripada nasihat? Karena memang di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Dan di antara ciri seorang mukmin adalah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tatkala dia menginginkan kebaikan yang ada kepada dirinya, maka dia pun berharap kebaikan itu akan dirasakan oleh saudaranya sesama kaum muslimin. Maka jawabannya adalah menyebutkan aib yang memang ini dibutuhkan mau tidak mau. Karena memang tatkala seseorang itu menjalin kehidupan rumah tangga, maka kita harus ingat yang namanya rumah tangga itu tidak dibangun hanya 1 tahun 2 tahun. Akan tapi rumah tangga ini akan dibawa, kemudian akan dijalankan berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sampai dia meninggal. Dan kehidupan rumah tangga ini, hubungan suami istri ini apabila tidak terjadinya perceraian, maka tentunya akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan hari ini ya, kalau orang menikah di usia 25 tahun, kemudian sampai 70 tahun mereka masih menikah, tidak bercerai sampai meninggal, berarti lebih lama dia dalam keadaan hidup berumah tangga dibanding dalam keadaan dia masih sendiri. Berarti kan ini harus benar-benar pertimbangan yang sangat matang. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh asal-asalan. Karena kita kan ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tatkala kita memiliki seorang istri, ingin kita dengan istri tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam keberkahan, kebaikan daripadanya. Nah kan tapi kebaikan itu tidak akan pernah kita dapatkan apabila kita mendapatkan pasangan yang dia bukan merupakan pasangan yang baik. Orang ketika khitbah tidak tahu ternyata istrinya ini memiliki sifat pemarah, tidak taat kepada suaminya, sering marah kepada suaminya. Tatkala dia mendidik anak tidak bisa mendidik anak. Kemudian tatkala dia mengurus rumah tidak mampu mengurus rumah. Mungkin anak tanya sama antum, antum akan bahagia gak kalau memiliki istri seperti itu? Oh jelas enggak Ustaz? Jawabannya tidak. Apalagi untuk istri yang suka ngumbar aib tentang suaminya di media sosial. Seperti itu. Nah makanya kan Islam ini memberikan sarana kepada kita untuk dari awal nih. Coba dilihat, coba dipilih.
Supaya nanti setelah terjadinya akad pertikahan, maka tidak akan terjadi yang namanya penyesalan. Jadi jawabannya, sahabat agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan keburukan kepada orang yang melamar atau orang yang dilamar terhadap lamarannya, maka ini bukan termasuk ke dalam ghibah. Karena para ulama menyebutkan al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Menyebutkan kejelekan itu bukan bagian dari ghibah di dalam 6 perkara. Jadi ada 6 perkara yang kita diperbolehkan untuk menyebutkan keburukan orang lain. Tapi selain itu tidak boleh. Yang pertama adalah mutadzalim, yaitu orang yang dizalimi. Tatkala seseorang terdolimi, boleh dia menyebutkan kejelekan orang yang mendolimi dia. Si fulan telah mengambil harta saya, disebutkan namanya, itu boleh. Kayak melaporkan mungkin. Iya, kayak melaporkan, maka itu boleh. Ya. Wa mu'arrifin, atau dalam rangka yang kedua, mengenalkan dirinya kepada orang supaya orang tahu. Misalkan contoh, ada orang yang bertanya kepada saya, Ustaz, antum kenal akhuna Eriga? Ya, kalau ana mengatakan Eriga tinggalnya di sini, tapi itu kan kurang jelas. Ya. Ana menyebutkan ya Eriga itu yang hidungnya mancung gitu, atau hidungnya nih pesek. Nah, dia itu tinggi tapi kurus misalkan. Nah, itu kan boleh seperti itu supaya orang tahu. Dan di zaman dulu pun sering terjadi. Ketika ada orang namanya A'raj. A'raj itu artinya orang yang jalannya pincang gitu, atau orang yang lumpuh. Antum ditanya tentang si fulan, ternyata fisiknya lumpuh. Oh, antum si fulan cari di tempat ini, ciri-ciri orangnya adalah orangnya lumpuh. Maka boleh, nggak jadi mungkin masalah. Itu mah ketika misalkan kita lagi mencari orang di suatu tempat. Nah, nanti untuk membedakan dengan orang yang lain. Au muhadzirin wa muhadzirin, atau dalam keadaan mentahdzir. Dan ini biasanya wewenang daripada orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama. Tatkala ya memperingatkan orang daripada kesesatan dia, maka disebutkan kesesatannya. Bukan si fulan di dalam masalah akidah dia beraliran akidahnya ini gitu ya. Atau si fulan, Ustadz fulan dia menyimpang di dalam masalah ini, disebutkan aibnya, maka itu tidak mengapa karena itu bagian daripada nasihat. Kemudian yang selanjutnya adalah walimudhiri fisqan, atau orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan, maka disebutkan aibnya boleh. Orang yang melakukan dosa tapi melakukan dosanya adalah terang-terangan. Misalkan ada orang yang ya mencuri tapi dia lakukan terang-terangan, orang tahu tapi dia tidak malu gitu. Atau orang yang suka minum khamar, minum minuman keras, ditonton oleh orang terang-terangan dia tidak malu, maka disebutkan jangan kau bergaul dengan dia. Dia itu peminum khamar. Boleh. Ya boleh. Ya. Wa mustaftin, atau orang yang diminta fatwa. Ya, tatkala orang datang untuk meminta fatwa, ketika terjadinya perkara ini disebutkan namanya. Kalau si fulan melaksanakan ini, apa sih hukumnya? Maka disebutkan apa? Keburukannya, maka ini tidak mengapa. Tapi sedikit Ustaz, tentang yang fatwa tadi. Apakah hanya terbatas ketika menanyakan suatu hukum, atau misalnya kita minta nasihat karena ada problem dengan orang lain misalnya Ustaz? Tatkala seseorang itu meminta fatwa, fatwa itu artinya sama juga meminta nasihat. Sama. Tatkala seseorang meminta nasihat itu bagian daripada fatwa. Karena seorang ulama tatkala dia memberikan fatwa, maka fatwa itu kalau dia ingin melaksanakannya silahkan laksanakan, tapi kalau enggak pun kan tidak terikat. Beda dengan hukum. Jadi hukum qadhi atau seorang hakim, tatkala dia telah memvonis, maka hukuman itu harus dilaksanakan. Tapi kalau seorang ulama tidak bisa memaksa. Maka fatwa itu lebih dekat kepada nasihat, yaitu nasihat dari orang yang berilmu kepada orang lain supaya dia menjalani hidup ke arah yang lebih baik. Nah, itu bagian daripada fatwa. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa man talabal i'anati fi izalati munkarin, atau orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran, maka ini pun boleh menyebutkan aib orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Misalkan antum melihat satu tempat terjadinya perjudian, kemudian meminta bantuan kepada pihak yang berwajib. Tolong Pak Polisi, di tempat ini si fulan suka judi, tolong ding dicegah. Si fulan suka berzina, tolong dong dicegah. Maka ini merupakan perkara yang diperbolehkan di dalam masalah ini, dan ini bagian daripada an-nasihah, yaitu bagian daripada nasihat. Ya, jadi ini termasuk ke dalam nasihat. Begitu juga di dalam masalah ini, masalah khitbah. Jadi seseorang kalau dia ditanya tentang hakikat orang yang ingin dilamar atau orang yang sedang melamar, maka katakan dengan jujur, tapi tidak boleh dengan dasar khianat atau tidak mengatakan sesuai dengan fakta yang ada, dalam artian diada-adakan, maka ini
Tidak boleh. Jadi kita menjawab dengan sesuatu yang memang kita tahu ilmunya. Tapi kalau kita tidak tahu maka tidak boleh. Gitu. Oke. Tidak boleh misalkan seseorang ya mungkin si fulan baik kayaknya, maka tidak boleh. Gitu. Kayaknya itu berarti tidak harus boleh. yakin ya, Ustaz? Harus yakin, harus orang yang benar-benar tahu. Nah makanya kalau siapa saja di antara kita yang ingin melamar, kalau ingin mengetahui tentang dirinya, maka tanyakan kepada orang yang tahu. Tidak boleh mengetahuinya dengan cara yang tidak benar. Hari ini kan orang itu tahu tentang karakter wanita, si wanita tahu tentang karakter laki-laki. Kenapa? Karena pacarannya 10 tahun, 10 tahun, 8 tahun. ya, Ustaz? Ya seperti itu. Nah maka ini tidak boleh, bahkan ini merupakan pintu masuk untuk melaksanakan berbagai macam perzinahan seperti itu. Tapi Ustadz gini, tadi udah jelas ya, berarti kalau misalnya seseorang ingin melamar, tapi sebelum ke sana Ustadz, saya ingin meyakinkan lagi, berarti ini dilakukan ketika sudah hitbah ya Ustadz? Atau masa pengenalan, kalau kita bahasanya ta'aruf mungkin Ustadz? Nah, boleh. Berarti ketika masa-masa hitbah. Nah baik Ustadz, terkadang mungkin kan di sistem sosial kita ini ada rasa ketidakpercayaan Ustadz. Nah. Entah dengan beberapa latar belakang yang menimpa dirinya, akhirnya dia nggak gampang percaya sama orang lain. Nah. Akhirnya dia berinisiatif untuk mencari tahu sendiri, entah dengan menguntit misalnya Ustadz, atau memata-matai kalau bahasa kitanya ya, mencari-carilah sendiri tanpa bertanya kepada orang lain. Karena itu tadi Ustadz, ada rasa ketidakpercayaan karena mungkin sering dibohongi dan sebagainya Ustadz. Ini bagaimana Ustadz? Kalau misalkan lebih memilih untuk ya sudahlah saya mau mencari tahunya sendiri. Taib. Sahabat agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam masalah mengetahui tentang kelebihan dan juga kekurangan orang yang akan kita nikahi, boleh kita menempuh dengan berbagai macam sebab. Nah, kan tapi yang disebutkan di sini adalah tatkala seseorang diminta. Oh ya, diminta. Tatkala seseorang diminta untuk mengemukakan pandangannya dan orang itu tahu tentang hakikat orang yang dimaksud gitu. Nah kan tapi kalau orang ini akan menempuh jalur yang lain, apakah diperbolehkan? Maka jawabannya insya Allah diperbolehkan selama aman dari berbagai macam fitnah. Misalkan dia itu datang ke pondoknya dilihat, masya Allah seperti ini. Kemudian tahu dia, oh berarti orang ini seperti ini. Nah kan tapi kalau dia mengetahuinya dengan sendirinya, maka ini akan lebih menyulitkan. Lebih menyulitkan. Nah kan tapi yang lebih mudah ya tentunya ada dalam mengetahui tentang karakter seseorang, maka kita harus bertanya kepada orang lain. Salah satu contoh adalah kita bertanya kepada temannya. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Dan insya Allah ini pun merupakan perkara yang akan lebih memudahkan bagi kita untuk mengetahui tentang hakikat orang tersebut. Tanya kepada temannya, bagaimana si fulan kesehariannya, bagaimana si fulanah kesehariannya. Kalau dia lagi di rumah seperti apa, maka insya Allah dia itu akan memberikan kabar sesuai dengan apa yang kita minta. Akan tapi tentunya tatkala kita mau bertanya, maka pilihlah orang yang memang mereka bisa dipercaya. Mungkin orang tuanya Ustaz ya? Orang tuanya boleh. Temannya boleh. Atau mungkin orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga itu. Takutnya kalau ini kan keluarga adiknya ini, nah takutnya kerjasama dia menyebutkannya yang bagus-bagus. Cari orang lain gitu. Cari orang lain. Dan kalau misalkan perkara itu merupakan yang diinginkan adalah dari laki-laki ke perempuan, maka boleh dia untuk mengutus. Dia punya adik perempuan, coba dong kamu pergi ke sana lihatin dia. Nah itu kan insya Allah juga bisa. Atau dia punya ibu, ibunya nanti yang akan melihat, coba kesehariannya, dilihat. Gaulnya bagaimana, bicaranya bagaimana, dan insya Allah orang baik dan orang buruk itu akan terlihat. Dari cara dia berbicara. Ini bicaranya jelek nih, kasar. Ini bicaranya masya Allah sopan. Kesehariannya suka membaca Al-Quran. Dia orang yang tidak sembarangan dalam bergaul. Maka insya Allah ini akan memberikan keleluasaan dan ini akan memberikan penjelasan kepada laki-laki tersebut. Jadi untuk caranya silahkan boleh ditempuh meskipun dia tidak bertanya kepada orang alim, akan tapi tentunya caranya adalah cara yang insya Allah aman dari berbagai macam fitnah. Ya, berbagai macam fitnah. Tidak itu. Dengan mengintip dan sebagainya, Ustaz, ya? Apalagi tidak. Melihat auratnya. Ya tidak boleh, tidak boleh. Baik Ustaz, sekarang begini, tadi kembali lagi kepada penyakit-penyakit yang besar itu. Tadi kan ada dua kategori ya Ustaz. Ada yang pertama yang aib yang boleh kita tolak gitu Ustaz, pernikahannya, atau yang tidak bisa dijadikan alasan. Ya. Misal begini, ambil contoh adalah penyakit impoten Ustaz, yang terjadi pada laki-laki. Si perempuan udah dihitbah ya, terus ketahuan nih si laki-lakinya impoten. Entah tahu dari dirinya
atau dari yang lain. Tapi si perempuan ini merasa nggak masalah, Ustaz. Iya. Apakah bagaimana, Ustaz? Jadi apakah ketika misalkan kita melihat aib yang besar ini, mutlak kita untuk tidak menikahi dia, atau ada pilihan boleh menikahi dia kalau memang kitanya nggak keberatan gitu, Ustaz? Taib. Di dalam masalah aib yang besar ini, apakah ini merupakan larangan? Dalam artian kalau orang memiliki penyakit ini, dia tidak boleh menikah dengannya, maka jawabannya ini mimbabil khiyar. Ini merupakan pilihan. Tidak berarti tidak boleh untuk menikah dengannya. Salah satu contoh misalkan tadi, seorang wanita sudah tahu ketika sebelum menikah bahwa laki-lakinya ini impoten. Kemudian tapi dia mengatakan, nggak apa-apa, saya ridho gitu ya. Karena saya mungkin ya usianya juga sudah tua gitu kan. Saya butuh sosok pendamping suami itu yang penting dia sayang kepada saya, bisa melindungi saya, kemudian bisa mengurus anak-anak saya, dan dia ridho ikhlas. Sah nggak pernikahannya? Jawabannya sah, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Karena ini bukan merupakan larangan, akan tapi ini merupakan bentuk pilihan, ya, bentuk pilihan. Sama seperti ketika seseorang yang membeli pakaian, kemudian dia tahu bahwa pakaian itu memiliki cacat, tapi dia mengatakan udah nggak apa-apa, saya mah ikhlas aja, mau saja beli ini, beli, dipakai sama dia nggak jadi masalah. Tapi ketika aib itu diperlihatkan, maka orang ini akan memilih gitu. Kalau dia mau ya silahkan ambil, kalau tidak ya silahkan dia meninggalkannya. Ya silahkan dia meninggalkannya. Kenapa alasannya harus ditampakkan aib yang seperti ini? Supaya nanti tidak terjadi penyesalan. Karena ini pun pernah terjadi gitu. Pernah terjadi. Ada orang yang menyangka bahwa ya mungkin suaminya normal gitu. Kemudian dia menikah. Setelah menikah baru tahu ternyata suaminya memiliki kelainan. Ini pun pernah terjadi gitu. Bahkan subhanallah, saya pernah mendengar ada seorang akhwat yang dia menikah dengan seorang ikhwan atau seorang laki-laki. Kemudian setelah menikah si akhwatnya menyesal. Kenapa menyesal? Ternyata ikhwannya memiliki kelainan, dia menyukai sesama jenis. Banyak nah ini kan sekarang. Ini juga musibah. Maka ini orang tua wali ini harus memberikan kabar. Nah kan tapi tentunya kalau penyakit yang seperti ini maka jelas harus ditampakkan ini sebelum terjadinya akad pertikahan. Dan kalau misalkan seorang wanita mendapatkan suaminya seperti itu setelah terjadinya akad pertikahan dan tidak ada yang memberitahu kepadanya sebelumnya, maka seorang wanita ini memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai atau di dalam istilah ulama yaitu khulu, gugatan cerai, dan ini diperbolehkan. Ya, dan ini diperbolehkan karena akan memberikan madarat kepada dirinya seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, ada masalah yang perlu kita sampaikan, yaitu apakah boleh kita menyebutkan tentang aib yang ada di pelamar atau orang yang dilamar, akan tapi aib ini merupakan dosa di masa lalu. Dan dia telah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Salah satu contoh misalkan tatkala si laki-laki ini dulunya adalah syaribul khamri, orang yang kecanduan minum khamr. Atau si laki-laki ini dulunya adalah seorang zanin, seorang yang suka berzinah. Atau orang itu merupakan orang yang dulunya suka bermain judi dan dosa-dosa besar yang lainnya. Nah kan tapi beberapa tahun setelahnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kemudian dia datang kepada seorang wanita dan menkhitbahnya. Si wanita ini tidak tahu bahwa dia memiliki masa depan yang suram, tapi dia sudah tobat tentunya. Kemudian ada yang bertanya kepada orang yang tahu tentang laki-laki itu tentang bagaimana kondisi dia. Maka jawabannya, tatkala seseorang itu sudah taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka tidak boleh untuk disebutkan aib dan juga dosa-dosa dia di masa lalu. Tidak boleh, tapi kita wajib untuk menutupinya. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Tidak boleh kita untuk membocorkan aib tersebut karena dia telah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Akan tapi kalau dosa tersebut masih dia laksanakan sampai dengan detik itu, dan dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka bolehkah orang yang mengetahui tentang perilaku dia untuk memberitahu kepada si wanita tersebut? Maka jawabannya iya, boleh. Misalkan orang yang tahu mengatakan kepada wanita, jangan mau engkau dilamar oleh laki-laki itu. Kenapa demikian? Dia itu kesehariannya suka sambung ayam. Kesehariannya dia suka minum khamar.
Apalagi kalau laki-laki tersebut tidak pernah melaksanakan sholat, nah, itu merupakan aib yang harus dihabarkan, ya, dihabarkan. Atau misalkan laki-laki tersebut ya orangnya baru murtad kemarin, jangan. Nah, itu tidak boleh. Dalam artian tidak boleh menikah dengannya, karena seorang laki-laki yang musyrik, yang murtad, dia tidak boleh menikah dengan seorang wanita yang muslimah. Nah, kan tapi kalau dosa tersebut telah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan dia sekarang sudah hijrah, istilah hari ini hijrah, telah menempuh hidup yang baru, dia bertobat kepada Allah dan dia mengganti keburukan-keburukan yang dulu dia pernah laksanakan dengan ketaatan kepada Allah, maka tentunya orang yang mengetahui tidak boleh untuk membocorkan aib dia, ya, tidak boleh untuk membocorkan aib dia, akan tapi yang dihabarkan adalah keadaan dia hari ini. Nah, dia alhamdulillah, masyaallah, saleh, orangnya baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian ucapannya baik, akhlaknya baik, kepada teman baik, gitu, kepada ustadznya baik, kemudian dia itu orangnya dermawan, pemberani, maka ini dikasih tahu, ya, ini dikasih tahu. Dan insya Allah ini bagian daripada nasihat, dan mudah-mudahan nanti orang yang menikah tersebut dengan wasilah kabar dari kita, mereka pun akan mendapatkan kebaikan di dalam rumah tangga tersebut. Sahabat sahabat agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang merupakan permasalahan yang sangat penting yang harus kita ketahui bersama, bahwa tatkala kita melamar ataupun seorang wanita dilamar, maka seyogianya kedua belah pihak mengetahui tentang kepribadian masing-masing, dan ini sebagai pilihan bagi dia apakah mau lanjut ke jenjang pernikahan atau mungkin dia mencari calon yang lebih baik, maka ini merupakan hak bagi kedua belah pihak, seperti itu. Dan insya Allah pembahasan selanjutnya tentang kriteria seorang wanita yang pantas untuk dinikahi, dan kita insya Allah akan membahas ini pada pertemuan yang akan datang. Nah, kan tapi sebelum itu maka izinkan saya untuk menyampaikan secara global ataupun secara mujmal tentang kriteria wanita yang berhak untuk kita nikahi. Di mana di dalam kitab Fathul Mu'in ini disebutkan ada 6 wanita yang paling ideal untuk dijadikan sebagai seorang istri. Di mana yang pertama disebutkan di sini dayyinatun, ya, atau seorang wanita yang memiliki agama yang baik. Kemudian nasabiyatun, memiliki jalur keturunan yang baik, nasabnya jelas. Wajamilatun, kemudian wanita itu adalah wanita yang cantik, ya, wanitanya cantik. Waba'idatun, dan juga bukan merupakan karib kerabat, ya, bukan merupakan karib kerabat, karena memang para ulama menyebutkan sunnah seseorang itu menikah tidak terlalu dekat hubungan kekeluarganya dengan kita, gitu. Kemudian yang selanjutnya bikrun, yaitu statusnya masih seorang gadis atau perawan. Wa waludun aula, kemudian memiliki banyak anak, ini jauh lebih utama. Nah, ini merupakan kriteria wanita yang paling terbaik untuk dijadikan sebagai seorang istri. Dan di dalam buku ini disebutkan yang pertama adalah dayyinatun, wanita yang memiliki agama yang baik. Bagaimana agama yang baik menurut ukuran syariat? Bagaimana seorang wanita itu dikatakan wanita yang beragama, ditinjau dari apanya? Kemudian apakah wanita tersebut bukan termasuk wanita yang fasik atau wanita yang suka melaksanakan dosa-dosa besar atau terus-terusan melaksanakan dosa-dosa kecil? Dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Baik Ustadz, nanti setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab Ustadz. Nah. Tapi sebelum ke sana Ustadz, karena kita sudah ngasih kisi-kisi ya Ustadz, nah, untuk pembahasan pekan depan, kadang ada pemirsa yang terpancing Ustadz, dengan justru malah bertanya yang akan dibahas nanti Ustadz. Kira-kira nanti akan dijawab nggak Ustadz? Atau nunggu di pembahasan berikutnya Ustadz? Maka seyogianya ya bagi yang mau bertanya ataupun ingin berdiskusi, maka hendaklah kita bertanya tentang sesuatu yang telah kita jelaskan. Jadi jangan terburu-buru. Karena kata para ulama, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa sebelum datang waktunya, maka dia dihukumi dengan tidak mendapatkan sedikit pun dari perkara itu. Kalau kita terburu-buru dalam masalah ilmu, maka kita pun diancam tidak akan mendapatkan ilmu itu sama sekali. Jadi sabar.
Setiap perkara itu pasti ada waktunya, maka kita terus untuk belajar, untuk mengikuti kajian, dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita senantiasa duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan setelahnya kita akan melaksanakan amal soleh, yang dimana amal soleh itu adalah amal yang dilakukan berdasarkan ilmu dengan niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu.